Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di kebaktian online GKA Immanuel. Kita nyanyikan satu lagu seperti yang 2 minggu lalu kita sudah nyanyikan dengan gerakan. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita sukaria. Ya, mari kita bersukaria di hari Minggu ini, karena kita bisa sama-sama bertemu di kebaktian. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, kita selalu bersukaria. Dan sekarang kita mulai kebaktian ini, sebelumnya kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu di hari Minggu yang cerah ini. Tuhan, kami tahu walaupun dengan kondisi yang saat ini kami harus di rumah saja, tapi kami akan tetap bersukaria, kami akan tetap sama-sama memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang baik dan menurut akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause kepingin mengingat sebuah cerita bahwa kita di Alkitab ada Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, berubah menjadi Paulus dengan sikap yang baik. Lause pun kepingin kita juga jadi anak yang baik, tiap hari diperbaharui terus jadi anak yang baik. Kita nyanyikan Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kita serahkan semua permasalahan kita, semua doa-doa kita hanya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya lebih dulu, duduk yang manis. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita nyanyikan sebuah lagu lagi. Bahwa biarpun gunung-gunung beranjak, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih setianya tidak akan pernah
berubah. Kita berubah lebih baik, tapi kasih setia Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi. Senang sekali kita bisa bertemu dan belajar seperti ini. Hari ini kita akan belajar satu hal, kehebatan Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, terima kasih memberikan kesempatan untuk belajar seperti ini. Tolonglah kami supaya hari ini kami mengenal satu kehebatan Tuhan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ada satu anak yang namanya Dodi. Waktu mamanya mengajarkan sesuatu kepada Dodi, Dodi sangat sulit untuk mengerti. Lalu mamanya berpikir-pikir, sepertinya ada sesuatu di otak Dodi sehingga membuat dia kurang cerdas. Lalu mamanya membawa Dodi ke satu dokter yang sangat terkenal. Dokter itu memberikan vitamin otak kepada Dodi dan juga mengajarkan mamanya melakukan terapi latihan setiap hari. Setelah lewat beberapa bulan, Dodi menjadi cerdas dan makin lama Dodi semakin cerdas. Mamanya senang sekali. Ternyata dokter itu berhasil menolong Dodi yang tadinya tidak cerdas menjadi sangat cerdas. Suatu hari Dodi sakit. Sakitnya tidak sembuh-sembuh. Mamanya menjadi sangat khawatir. Lalu mama membawa Dodi ke dokter itu tadi. Dan dokter berkata, "Tenang saja Bu, anak ibu akan segera sembuh." Dan benar, setelah minum obat dan vitamin dari dokter itu, Dodi sembuh. Dia sehat kembali. Wah, dokter itu berhasil lagi menolong Dodi dari yang sakit menjadi sehat kembali. Sepertinya dokter itu hebat sekali ya. Dodi bertumbuh menjadi anak yang sehat dan sangat cerdas. Tetapi Dodi mempunyai satu sifat buruk. Dia mudah tersinggung. Dia sangat cepat menjadi sakit hati dan marah-marah. Dia sulit mengasihi orang. Dia mudah sekali membenci orang, termasuk terhadap papa mamanya sendiri. Wah,
itu buruk sekali. Mama Dodi menjadi sangat sedih. Tapi dia ingat, oh ada dokter yang hebat itu. Lalu Mama Dodi pergi ke dokter itu. Setelah dokter mendengarkan cerita dari Mama Dodi, dokter berkata, "Maaf Bu, saya tidak bisa menolong. Itu bersumber dari hati pikiran Dodi. Dan saya tidak sanggup mengobati, saya tidak sanggup menyembuhkan hati dan pikiran seseorang." Aduh, Mama Dodi menjadi sedih sekali. Ternyata dokter yang hebat itu yang bisa menyembuhkan otak dan bisa menyembuhkan badan, tidak sanggup menyembuhkan hati dan pikiran. Menurut adik-adik bagaimana? Apakah ada yang sanggup menyembuhkan Dodi? Kalau Allah bagaimana? Apakah Allah sanggup? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Adik-adik masih ingat enggak? Ada satu laki-laki yang dulunya sangat membenci Tuhan Yesus, tapi berubah menjadi sangat mencintai Tuhan Yesus. Ingat? Kita coba ya ulang pelajaran ini. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9. Nah, Lause akan membacakan 2 ayat dari Kisah Para Rasul pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Adik-adik masih ingat kisah ini? Kisah tentang Saulus. Saulus adalah seorang laki-laki yang sangat membenci Tuhan Yesus. Bahkan ia membenci semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meminta surat kuasa untuk mengejar dan menangkap orang yang ikut Tuhan Yesus. Suatu hari, Saulus sedang dalam perjalanan untuk menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Di tengah jalan itu, tiba-tiba ada cahaya terang menyinari Saulus. Seperti lampu sorot, terang sekali. Saking terangnya, Saulus tidak bisa melihat apa-apa. Kudanya ketakutan dan Saulus terjatuh ke tanah. Ada suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Hah, suara siapa itu?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oh, ternyata itu suara Tuhan Yesus sendiri. Setelah kejadian itu, Saulus menjadi buta. Tetapi Allah meminta seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias untuk mendoakannya. Setelah didoakan, Allah membuat Saulus bisa melihat lagi. Sejak saat itu, hati Saulus berubah. Dia yang tadinya membenci Yesus, sekarang menjadi taat kepada Tuhan Yesus. Dia yang tadinya menganiaya pengikut Yesus, sekarang mengajak orang untuk percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Wah, itu ajaib sekali. Siapapun tidak sanggup merubah hati, tetapi Allah mampu melakukannya. Hebat kan? Adik-adik, Saulus itu hidup di abad pertama, di masa Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Setelah lewat masa-masa itu, apakah masih ada orang yang berubah seperti itu? Tentu ada, adik-adik. Salah seorang yang perubahan hidupnya sangat terkenal adalah Agustinus dari Hippo. Agustinus adalah seorang anak yang sangat cerdas. Mamanya percaya kepada Tuhan dan sangat cinta kepada Tuhan. Tetapi sayang, papanya seorang yang tidak percaya Tuhan, kasar dan hidup sembarangan. Agustinus hidup seperti ayahnya. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan dan hidup dengan sembarangan. Walaupun mamanya selalu menasehati Agustinus untuk berdoa dan pergi ke gereja, Agustinus terus menolaknya. Mama Agustinus selalu mendoakan agar Agustinus bertobat dan percaya kepada Tuhan.
Agustinus bertumbuh besar menjadi laki-laki yang sangat pintar dan suka membaca buku. Tetapi dia tetap hidup sembarangan dan tidak mau membaca Alkitab, walaupun mamanya terus menasehati dia. Agustinus merasa bahwa Alkitab itu tulisan yang sederhana, terlalu enteng bagi dia yang begitu hebat. Tetapi mamanya terus mendoakannya. Suatu hari Agustinus mendengar suara seorang anak yang berkata, "Ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah." Yang dimaksud adalah ambillah Alkitab dan bacalah Alkitab. Agustinus merasakan sesuatu di hatinya, lalu ia mengambil Alkitab dan membacanya. Waktu dia membaca bagian yang pas dibukanya, bunyinya adalah, "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang." Membaca itu, Agustinus kaget. Alkitab menegur hidupnya yang tidak sopan, dan Alkitab minta dia hidup dalam Tuhan Yesus. Dia menjadi sadar bahwa Alkitab itu firman yang hidup, bukan sekedar tulisan-tulisan sederhana seperti yang dia pikir selama ini. Agustinus terus membaca Alkitab dan Allah mengubah hatinya. Yang tadinya hitam pekat kini menjadi terang benderang. Dia bertobat dan dibaptis pada umur 32 tahun. Dia cinta Alkitab, terus membaca Alkitab dan mengajarkan isi Alkitab. Lalu Agustinus diangkat menjadi pemimpin gereja. Ia rajin berkhotbah dan banyak menulis. Agustinus menulis banyak catatan tentang firman Tuhan. Catatannya itu terkenal sampai sekarang dan terus dipelajari banyak orang. Wah, Tuhan memang hebat dalam mengubah orang. Agustinus yang tadinya tidak mau berdoa dan baca Alkitab, menjadi banyak berdoa dan suka sekali baca Alkitab. Yang tadinya hidup sembarangan, menjadi hidup tertib bagi Tuhan. Allah kita memang hebat ya adik-adik. Dan Allah masih terus melakukan hal yang mustahil seperti itu sampai sekarang. Lause mau kasih satu contoh tentang orang yang hidup di masa sekarang ini. Ada seorang remaja bernama Tatsuya Shindo. Dia orang Jepang. Nah, pada umur 17 tahun, Tatsuya Shindo ini masuk menjadi anggota dari Yakuza. Yakuza adalah geng yang sangat terkenal di Jepang. Terkenal apanya? Terkenal sangat sadis dan sangat menakutkan. Anggota geng Yakuza melakukan hal-hal yang jahat dan melukai sesamanya. Mereka bisa melakukan apa saja untuk bisa menikmati hidup enak dan uang yang banyak. Karena itu mereka sering berkelahi, bahkan membunuh orang. Wah, itu mengerikan sekali. Tetapi Tatsuya Shindo sangat senang. Dia bangga menjadi anggota Yakuza. Anggota geng Yakuza wajib membuat tato di badan mereka. Tato adalah gambar di kulit tubuh manusia yang dibuat dengan menusukkan jarum dan obat berwarna. Semua anggota Yakuza harus ditato. Selain itu, anggota Yakuza yang berbuat salah di geng harus dipotong jarinya. Yang pertama kali dipotong adalah jari kelingking. Jadi banyak di antara mereka yang jari kelingkingnya tinggal setengah seperti ini. Aduh, sadis ya. Tatsuya Shindo juga begitu. Badannya ditato dan jari kelingkingnya dipotong karena dia pernah berbuat salah di geng Yakuza. Dia sudah biasa dilukai sampai berdarah-darah dan dia juga membuat orang lain berdarah-darah. Karena kejahatannya, 7 kali Shindo ditangkap polisi. Suatu kali Shindo dijatuhi hukuman penjara yang agak lama. Di dalam penjara itu ada orang yang memperkenalkan Alkitab kepada Shindo. Shindo membaca Alkitab itu dan mengenal Tuhan Yesus di dalam penjara. Dia mengakui dosa-dosanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya.
Sindo berdoa kepada Tuhan Yesus dan hatinya diubahkan. Setelah keluar dari penjara, Sindo tidak lagi bergabung dengan geng Yakuza. Dia tidak mau lagi melukai sesamanya. Dia bersaksi tentang Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan menolongnya sampai bertobat dan hidup dengan cara yang berbeda. Sindo juga pergi belajar Alkitab. Pada tahun 2005, dia mendirikan gereja dan dia berkhotbah. Dia juga menolong orang-orang yang dulunya bergabung di geng Yakuza agar mengenal Tuhan dan bertobat. Wah, seorang penjahat kini menjadi pendeta. Tuhan memang hebat dalam merubah orang. Adik-adik, Tuhan juga merubah Lause loh. Dulu Lause mempunyai kecenderungan untuk takut, termasuk takut menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Tapi sekarang Tuhan memberikan keberanian kepada Lause. Apalagi ya? Oh iya, Lause dulu juga mudah tersinggung, mudah sakit hati. Tetapi sekarang tidak lagi karena Tuhan sudah merubah hati Lause. Adik-adik juga bisa berubah loh. Karena itu minta tolonglah kepada Allah. Apakah adik-adik mempunyai sifat buruk atau kebiasaan buruk? Misalnya malas. Malas itu bisa bermacam-macam adik-adik. Malas untuk bersih-bersih, malas untuk beribadah, malas untuk sekolah dan belajar, malas membantu ibu dan lain-lain. Atau adik-adik mempunyai satu sifat yang buruk, misalnya suka tersinggung, selalu marah-marah, pelit, atau kasar. Nah, kalau adik-adik mau berubah menjadi baik, adik-adik bisa minta tolong kepada Allah. Atau mungkin adik-adik ingin supaya seseorang berubah menjadi baik. Adik-adik bisa minta tolong kepada Allah. Mungkin itu adalah seseorang di dalam keluarga adik-adik, atau itu adalah teman adik-adik. Adik-adik bisa mendoakan seseorang untuk bisa berubah. Ingatkan kisah tadi? Mamanya Agustinus berdoa terus untuk Agustinus supaya dia bertobat dan menjadi baik. Dan Allah mendengarkan doanya. Allah merubah Agustinus pada waktu dia sudah dewasa. Agustinus yang tadinya hidup sembarangan menjadi hidup tertib bagi Allah. Wah, itu perubahan yang sangat indah. Jadi adik-adik minta tolonglah kepada Allah untuk berubah menjadi baik. Oke? Nah, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan supaya kita ingat kehebatan Allah ini. Oke? Nah, ayat hafalan hari ini ada di Lukas pasal 18 ayat 27. Pasal 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Adik-adik harus ingat terus ya ayat hafalan ini. Ini menolong kita mengingat bahwa Allah bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, termasuk merubah seseorang. Oke, mari kita berdoa ya adik-adik. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami dan mengingatkan kepada kami bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa Allah sanggup merubah seseorang. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus mengingatnya dan tolong kami terus mendoakannya, baik mendoakan diri kami sendiri maupun mendoakan orang lain supaya diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik silakan ikuti penuntun yang berikut ini. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan memberkati.